Dr. Darussalam Samsudin. Disilakan, waktunya sama 7 menit. Terima kasih Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak para penguji, promotor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta promosi. Dengan tidak menyebut nama masing-masing, saya mohon maaf dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Yang saya hormati saudara Promovendus yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi seorang doktor. Saudara Promovendus, saya lihat pemaparan saudara, saya bisa mengatakan bahwa saudara adalah seorang politisi perempuan yang handal. Kalau saya tanya sekarang, kalau besok Sulawesi Barat memilih, Anda memprediksi kalau Anda salah satu di antaranya adalah kandidat, Anda dapat berapa persen? Itu pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih. Di dunia politik tentu kita tidak bisa menghitung secara pasti karena dunia politik itu bukan angka matematika. Tapi dunia politik itu penuh seni dan dinamika, sehingga dibutuhkan karakteristik dari masing-masing politis itu sendiri. Bagaimana dia membangun citra dirinya, bagaimana dia meyakinkan konstituennya, dan bagaimana track recordnya, dan tentu saja bagaimana dia punya sepak terjang selama dia menjadi seorang politisi atau menjadi anggota DPRD. Dan kalau ditanya berapa suaranya nanti saya menunggu 2024. Iya. Nanti 2024 baru saya hitung. Iya. Jadi saya biasa terinspirasi dari Pak Rektor. Biasa kalau ditanya berapa persen, biasa dia bilang 50-50. Katanya 40-60. Saudara Promovendus, saya tadi tertarik ketika Anda mengungkapkan data secara nasional Demokrat itu menurun, tapi secara lokal di Sulbar justru meningkat. Ini memberi isyarat bahwa seharusnya Demokrat belajar pada bagaimana perkembangan Demokrat di Sulawesi Barat. Karena itu saudara, menurut saya apa yang menurut saudara supaya sebagai seorang aktivis politik perempuan di Demokrat, bagaimana kiranya membenahi itu sehingga kalaupun tadi saudara mengatakan bahwa kalau menang dalam dunia politik itu biasa, tetapi sebagai salah satu partai yang tentu berharap agar supaya kursi dimanapun statusnya nasional di daerah itu bisa meningkat. Seperti apa menurut saudara kiat-kiat yang bisa diambil oleh nasional dalam praktek yang ada di Demokrat di Sulawesi Barat itu? Ya, tentu dengan komunikasi politik yang baik dan struktur partai yang baik, memperbaiki kekurangan-kekurangan pada saat misalnya kekalahan, memperbaiki sistem yang ada di partai itu sendiri, dan memperbaiki citra partai sehingga rakyat kembali mempercayai partai itu sendiri. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya, saudara sebagai kandidat doktor, apalagi nanti insya Allah kalau dinyatakan sebagai doktor, dapat memberi masukan ke Demokrat dalam kaitannya dengan skala nasional untuk bagaimana karya saudara ini itu menjadi salah satu pertimbangan membenahi Demokrat dalam perkembangan berikutnya. Saya kira itu, dan saya kembalikan kepada Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Darussalam. Sebelum saya lanjut, sebenarnya saya tahu tadi itu jawabannya. Berapa persen yang saudari Promovendus sekiranya pemilihan gubernur atau wakil gubernur hari ini sudah dibisik tadi oleh Pak SDK. Iya, persentasenya berapa? Iya, cuma dia tidak mau bocorkan sekarang. Ya. Mungkin situasinya tidak kondusif juga. Kita kembali ke laptop sekarang ya. Baik, saya persilakan kepada penguji ketiga, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri, MPD, MM, MSI. Silakan Pak Prof, waktunya 7 menit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati tentu adalah Bapak Rektor UIN Narodin Makassar, Bapak Direktur, para promotor, co-promotor, dan rekan-rekan sebelah kanan saya, para penguji. Dan juga tak lupa menyapa ya tentu para undangan, wabil khusus Bapak Dr. Suhardi Duka dengan keluarga besarnya. Juga ada Bapak Rektor UNN, sekaligus kandidat juga Sulawesi Barat insyaallah. Dan juga yang saya hormati dari kawan-kawan Stain Majene ya, ada Pak Prof, ada Pak Dr. Mulyadi dan teman-teman yang lain, dan saya kira yang lain juga untuk tidak saya sebut satu persatu. Ada suasana kebatinan yang menarik untuk siang hari ini ya, Promopinda. Saya menangkap suasana itu tidak seperti biasanya. Kalau ujian-ujian dulu dia adem, diam, biar ditanya jarang, sekali-sekali. Kalau hari ini luar biasa, mungkin bagus salat tahajud tadi malam ya. Ada dinamika baru di sini ya. Itulah pentingnya dukungan ya, support dari teman-teman yang lain. Baik, begini saja singkat-singkatnya, karena beda kalau ujian tutup dan ujian lain. Sekarang ini seluruh partai politik sebenarnya tidak dalam kondisi baik-baik saja, terutama juga Partai Demokrat, apalagi dapat nomor urut agak jauh saja ya, 14 ya. Nah, dalam konteks ini semua partai politik sekarang citranya agak turun begitu, karena banyak perilaku-perilaku anggotanya tidak sejalan dengan etika politik. Nah, sederhana saja, kalau Promopinda ini gimana kiat-kiatnya, gagasan, ide-ide mengembalikan citra marwah agar partai-partai ini bisa kembali ke jalan yang benar, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Prof. Muji. Ya, yang salah adalah oknumnya, bukan partainya. Jadi yang salah itu bukan partainya, tapi oknum. Sehingga masing-masing partai politik atau masing-masing politisi harus bisa memberikan citra yang baik agar masyarakat tidak mengotomikan bahwa partai misalnya Partai Demokrat partainya korupsi misalnya. Ya. Saya potong dulu. Adakah ide gagasan Promopinda sebagai politisi untuk mengangkat citra itu kiat pakai media apa kira-kira begitu? Ya, tentu kita memanfaatkan media saat ini, media sosial dan media digital, dan tentu saja turun ke lapangan, ke masyarakat, person to person, metode person to person dan metode kekeluargaan. Ya sudah, saya sudah katakan sepertinya ada suasana baru, ada peningkatan intelektual, keberanian. Kalau ujian-ujian sebelumnya itu ada. Iya, ya, alhamdulillah ya. Baik, yang kedua dan terakhir pertanyaan saya melihat ya banyak sekali figur-figur yang populer. Ini juga termasuk Pak Rektor yang perlu disimak ini. Banyak sekali figur-figur yang populer ya. Tapi saya lihat popularitas itu tidak berkorelasi dengan elektabilitas. Banyak dia populer, ketika dia caleg ternyata tidak terpilih. Ya, apalagi ikut pilkada. Oh, hebat dia, banyak balihonya. Tapi setelah dihitung dia kalah. Nah, ternyata popularitas dan elektabilitas seperti yang kita teliti ini tidak sejalan ya. Oleh karena itu, menurut Promopinda, adakah variabel lain selain persoalan popularitas sehingga elektabilitasnya bagus, tapi kok tidak terpilih? Nah, pengalamannya gimana? Ya, faktor ketokohan juga sangat berpengaruh terhadap pemilih. Ketokohan, faktor pola karakteristik dan pola terstruktur. Karena kalau kita tidak mempunyai citra yang baik, maka masyarakat tidak akan memilih kita walaupun kita populis. Tapi ketika kita tidak memberikan citra yang baik kepada masyarakat, tidak sering turun ke lapangan, tidak sering mengunjungi masyarakat, maka nanti mau pemilu baru turun ke lapangan, maka ya tidak ada disolata.
Ya. Saya pikir tepuk tangan dulu. Kalau saya sih sederhana sebenarnya. Saya sudah analisa baik-baik. Ada orang populer sekali, ya seperti tadi dia tokoh, tapi tidak juga terpilih. Ya, elektabilitasnya juga bagus. Jangan lupa ada yang sangat menentukan. Popularitas, elektabilitas, isi tas. Isi tas. Ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Karena di hasil ujian tutup saya yang paling dia takuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.